anakku lucu-lucu, namanya Rosi, juga namanya Maya. Rosi dan Maya, apakah sehat? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Waduh, kamu dekat sama siapa sih, Maya? Lagi berdekatan sama siapa? Maaf, Pak. Lagi di rumah Rosi. Oh, lapun. Anak-anak, berhubung udah 10.30, kita mulai ya. Sambil nunggu temannya. Apakah di layarnya sudah tampil, anak-anak? Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Nanti pembukaan resminya ini saya nyampai dulu nih. Jadi ceritanya kita ya benar kita udah punya grup Telegram ya. Di mana tadi itu saya infonya apa? Pertama ada yang terakhir nih ya, ada tentang info Zoom-nya. Kemudian saya udah nyampain ini nih buktinya tadi ide saya tuh bahwa kelompok yang A nggak sampai 1 jam udah selesai. Syaratnya bagaimana? Syaratnya adalah ya kalian harus nerapin yang sama, yaitu mulai duluan. Mulai duluannya gimana? Ya, yang saya bilang kan, channel YouTube saya bisa kalian lihat. Cara ngelihatnya tuh di playlist ini nih, playlist pembahasan ini di Classroom kalian dibuka aja. Nah, kalian klik aja dia ini yang Yohanes Setiawane. Nah, silakan kalian subscribe, terus aktifkan notifikasi. Jadi, kalian bisa tahu video terakhirnya mana. Nah, inilah video terakhir yang saya upload, yang kelompok A. Sebelumnya yang saya minta kalian nonton tuh yang B nih. Ya. Jadi sifatnya apa? Sebenarnya sama isinya. Tapi kalau kalian lihat durasinya, ini cuma 51 menit, yang ini 1 jam 43, hampir 2 jam. Oke, di mana durasi ini ya akan mempengaruhi, apalagi kalian misalnya pakai kuota. Nah, yang mau saya bilang, nanti ada cerita selanjutnya, kadang video ini sifatnya saling melengkapi. Contoh, di kelompok B, saya belum menyampaikan cara-cara menangani yang tugas itu coming soon. Tapi di kelompok A ini saya ada menyampaikan. Nah, barangkali di kelompok kalian ini ada yang udah ngerjain tugas tapi masih coming soon, kita bahas juga. Itu ceritanya. Kelanjutannya lagi, ya intinya ini udah terlaksana. Diharapkan kalian bisa juga. Nah, jangan lupa perkuliahan cepat ya biar kita sama-sama enak intinya. Apalagi kalian ini mulai 4:30, waktunya pendek, tahu-tahu udah habis. Kemudian ada intinya yang mau saya bilang ini juga nih. Saya kasih pembesar lah biar kalian enak. Ini biar tidak ada dusta di antara kita nih. Ya, kalimat kuncinya harusnya yang udah pernah ngambil saya di DPW, desain pemrograman web, kalian udah tahu lah gimana saya kemarin tuh. Nah, jadi kalau kalian intinya kalau dibilang nggak ngerti-ngerti, bukan nggak ngerti, nggak nurut, dikasih tahu manik kenek ya atau ingel-ingel, nganggep udahlah abaikan aja kata kalian kan, udahlah cuekin aja, udahlah masa bodoh. Nah, tahu-taunya nilainya kita kecil ya tahu ngapain lah ya nggak, udah dikasih tahu nggak diturutin. Nah, pada intinya ini selama kalian tidak tugil pasti aman. Atau bahasa kaminya kalau kalian tuh tidak bang pak, pokoknya cincai lah. Cincai apa? Cincai nilai maksudnya. Nah, kalau bahasa Indonya, selama kalian, misalnya kalau ada instruksi kalian ikuti, harusnya aman nilai itu. Tetap saya bantu. Tapi kalau kaliannya nggak mau dengar atau masa bodoh ya derita tanggung sendiri ya, jangan ngajak-ngajak, jangan baru rusuh di akhir. Itu intinya. Nah, ini yang saya bilang tadi, aktifkan notifikasi segala macam. Tinggal dibaca sih, ini udah ada instruksinya nih. Ya, dari awal saya udah nyampein instruksi kayak gini. Silakan kalian aktifkan notifikasi grupnya.
Untuk apa? Agar kalian tidak ketinggalan info. Oke, ini notifikasi ini di onin. Adanya di mana? Di atas ini. Nih, dibikin on. Awalnya off, dibikin on. Jadi, ada info apa, kalian segera tahu. Jangan sampai gara-gara ketinggalan info, kalian baru nyesal. Pak, udah dapat info, padahal udah dari awal. Dan kenapa saya menggunakan Telegram? Harusnya, walaupun kalian baru bergabung hari ini pun, info yang paling atasnya tetap ada. Ya, jadi nggak mungkin kalian nggak tahu ada info ini. Ya, jadi jangan sampai menyesal pesan saya. Kalau udah terlambat, udah percuma. Oke, udah saya kasih tahu di awal, harap diikuti. Ya, tujuannya biar kalian yang dapat nilai bagusnya. Sampai itu dulu, kira-kira ada pertanyaan nggak? Jika nggak ada, saya lanjut. Ada? Yang namanya pakai titik ini siapa? Jangan main teka-teki ya. Wendo ya pakai titik ini ya. Halo. Tan. Halo, ada apa, Pak? Wendo aman berarti. Yang pakai titik siapa Wendo? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Baiklah. Terima kasih. Saya sambil absen dulu ya. Kalian sambil cek nih, siapa tahu nama kalian hadir. Tahu-tahu saya anggap nggak hadir. Revina Ramadan. Revina Ramadan, Rosi, Sasmita. Nah, Sasmita nih udah pernah ngikutin nih mata kuliah DPW di saya tuh. Dan si Boretti nih. Nah, intinya kalau mau dapat nilai A harusnya gampang. Yang penting nurut dibilang. Oke, kayak gitu ya. Nah, kita lihat nih siapa-siapa yang hadir, siapa yang enggak. Angelo nggak hadir ya. Kalau ada tolong bersuara ya. Angelo tidak ada. Eko tidak ada. Fadil Naufal tidak ada. Marfiadi tidak ada. Ada, Pak. Oh, Marfiadi. Tunggu, jangan kabur dulu. Marfiadi mana? Coba bersuara. Pak Fadil Noval hadir, Pak. Fadil Naufal atau Mariadi yang ada hadir nih? Fadil Naufal. Oke, baik. Tolong kamu ganti namanya, jangan pakai titik ya, nak. Si Fadil. Oh, Fadil Naufal. Kita lanjut lagi. Marfiadi tidak ada. Octavianus Pratama tidak ada. Nendi tidak ada. Rama tidak ada. Riko tidak ada. Samuel tidak ada. Wahyu tidak ada. Kita lanjut. Kalau ada bersuara ya. Maaf, Pak. Oke. Tadi kendala sinyal, Pak. Siapa? Marfiandi, Pak. Oh, Marfiandi ada. Oke, terima kasih Marfiandi. Ya, Ada sama-sama, lagi yang Pak. lain? Ya, nggak ada lagi ya yang lainnya. Marfiandi aman. Oke, kita lanjut. Sampai absen harusnya nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada, silakan bertanya, jangan malu-malu. Kalaupun baru masuk, ketinggalan, kalian boleh lihat rekamannya ini. Ada di mana rekamannya? Saya bilang tadi ada di channel saya. Silakan kalian subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tahu kalau ada video yang saya upload. Hanya itu, simple. Oke, hari ini yang akan saya bahas adalah di Classroom itu sudah saya upload ya, pertemuan 1. Ada file PowerPoint, ada file PDF. Boleh buka salah satunya. Oke, ini ya. Kemudian saya minta juga kalian ikut ke grup Telegram. Ya. Boleh install di laptop, boleh install di HP, tapi kalau mau enak dapat notifikasi, sebaiknya install di HP. Oke. Oh, bisa nggak, Pak? Saya pakai desktop yang Telegram ini. Nih, saya pakai desktop Telegram bisa. Oke, jadi kalau mau gampangnya ngirim-ngirim, Pak, saya mau nanya ini. Ya, kalian kirim di Telegram ini. Nanti tinggal copy paste.
kemudian Pak, saya tidak mau lah install, saya mau buka kayak WhatsApp itu, web WhatsApp itu boleh, web Telegram ya. Dan kalau di handphone yang ini. Nah, kelompok kalian kebetulan yang ini ya. Yang penting, sekali lagi ya, ini sebelum kalian menyesal gara-gara ketinggalan info, harap mengaktifkan notifikasi untuk grup Telegram ini. Oke. Kemudian, harap menggunakan nama sesuai yang ada di sistem kampus. Kayak yang tadi itu kan ada nama titik tuh, itu kan nggak sesuai ya. Jadi, daripada kalian yang rugi, saya cari nggak ada, ya Pak, saya udah bikin, padahal kalian namain kayak ini nih, Rama R nih, entah siapa Rama R. Si Vendo adalah nanti. WAG nih kan nggak jelas juga. IPAL ini nggak jelas juga siapa. Nah, jadi daripada nanti kalian bukan WA, Telegram, tapi giliran saya nyari tugasnya nggak ketemu, ya sebenarnya kalian yang rugi. Jadi ada baiknya gunakan nama masing-masing. Kayak nama yang benar intinya. Kayak gini nih, Riko Pratama udah benar. Jangan gunakan nama yang main tebak-tebakan, kayak tadi, yang titik tadi tuh. Dan nama-nama yang unik-unik lah intinya, entah panggilan kalian, Pak Ipal ada ngumpul, kata kalian. Saya cari Ipal ini siapa, pening kepala nyari, tidak ketemu, ya nggak, tetap saya nolin nanti tugasnya. Jadi berkali-kali saya bilang ya, daripada sebelum menyesal, gunakan nama sesuai yang ada di sistem kampus Atma Luhur. Oke, di Zoom juga kayak gitu. Terus notifikasi itu penting tuh, aktifkan. Jadi kalian nggak ketinggalan info. Oke, mengenai bahan ajar, kalian mau lihat bisa dilihat di sini, ini udah lengkap nih, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 15 ada. Terus mau tahu juga, Pak, ngapain kelas kami belajar kemarin ya, kalian bisa lihat di sini, udah lengkap dari pertemuan 1 sampai pertemuan ini. Oke, ada sekali lagi lengkap. Kalian intinya kalau mau ada cita-cita dapat A ya agak rajin lah ya. Terakhir RPS. Nah, yang saya buka hari ini adalah tentang RPS dan tentang apa yang mau sampaikan di pertemuan pertama. Jadi dua macam ini fokus saya. Nah, nanti saya sambil jelasin. Oke. Di pertemuan pertama sih targetnya hanya sampai ngasih tugas. Nih, ya. Saya hanya nyampain pengenalan CMS, softwarenya apa, wordpress.com.org, terus menerbitkan tulisan. Dan sebenarnya ini sudah ada di yang B ini. Kalian tinggal ngikutin yang ini, percaya deh. Ya, jadi di saat live session seperti ini, kalian pun nggak terlalu lama ngikutinnya. Pak, sambil lah Bapak nyampain ke kelas sebelah, kata kalian. Iya, karena memang harus sama. Nah, makanya di grup saya sampaikan, ayo kalian mulai dulu. Supaya apa? Ya supaya kalian pun enak. Di saat live session ini, kita bahas yang ada masalahnya atau yang belum kalian mengerti. Oke? Kita bahas di mana yang belum kalian mengerti. Nah, itu intinya. Live session makanya tersedia seperti ini. Oke, sampai ini sebelum saya mulai, adakah yang mau ditanyakan? Silakan jika mau bertanya. Atau ada yang baru masuk? Michael Okta nih, diam-diam aja nih. Michael Okta baru masuk. Mau nanya Michael Pak, Okta? Nendi udah masuk, Pak. Oh, Nendi sudah masuk. Ada lagi? Nih ya, absennya Rama langsung Erlangga, 100 Pak. ya. Oh, si Rama. Wahyu, Pak. PD. Wahyu. Pamungkas, Iya, Pak. ya. Wahyu Pamungkas. Oke, ada lagi? Nggak ada? Nih, intinya yang udah ada nilai 100-100-nya berarti udah dianggap hadir ya. Udah oke. Nih, yang kuning-kuning tuh yang belum tuh. Ada lagi? Yang belum? Angelo nggak ada? Nih, saya cek Angelo tidak ada, Eko tidak ada, Fadil tidak ada, Rico tidak ada, Samuel tidak ada, aman. Sekali lagi, sebelum saya lanjut, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Belum, Baik. Pak. Oke, nggak perlu sedih. Ya, kita lanjut ya. Nah, saya mulai untuk pembahasan pengantar mata kuliah rekayasa webnya. Oke, selamat sore.
Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur ya. Nah, yang belum tahu harusnya ya sore. Yang belum tahu harusnya bisa melihat video saya di yang SI 4B. Sekali lagi ya, usahakanlah agak aktif. Agak aktif nih, kalian kan ada clue-nya yang saya bilang tuh, kalian ikuti dulu, pelajari. Sebenarnya nggak ngerugi untuk kaliannya, justru untuk kalian lah manfaatnya. Jadi untuk hal itu, kata Pak Hari sih rajin pangkal pandai. Jadi cobalah kalian turutin dulu. Oke, intinya itu sebelum semuanya terlambat. Karena rata-rata bukan menak ngulok Leo ya, dari pengalaman nih. Rata-rata kelas sore ini dibilang nggak percaya, ujung-ujungnya saatlah ujian dia baru ngerusuh. Nah, yang kayak gitu tuh justru saya kurang-kurangin nilainya biasanya. Ya, sengaja saya bukan nambah malah saya kurangin. Karena apa? Dari awal dia nggak nurut, tahu-tahu ujung-ujungnya ngerusuh. Nah, jadi daripada terjadi lagi, sebaiknya jangan. Saya pun tidak berharap kayak gitu. Oke, pacak-pacak kalian lah intinya. Atur waktu, coba nonton, pahami apa yang Bapak sampaikan. Nah, kalian ikuti di video atau kalau kurang ngerti, ulangi lagi. Ya, tujuannya sekali lagi, benar deh, saya pun maunya kalian tuh dapat nilai A. Tapi kalau kalian nggak ada cita-cita dapat nilai A sih, nggak tahu ngapain lah ya nggak? Ya, saya cak-cak nggak tahu juga lah nanti. Nah, kita lanjut ya. Harusnya mata kuliah rekayasa web ini merupakan mata kuliah kelanjutan dari mata kuliah DPW, baru kemudian ada DPWL. Jadi kalau DPW kemarin kalian belajar dasar-dasar web, ya ada namanya HTML, ada namanya tabel-tabel tuh, ada form. Nah, nanti ada CSS-nya, ada JavaScript, PHP, MySQL, dikembangin pakai yang Bootstrap, nanti di DPWL, DPW lanjutan. Ada ceritanya, kalian di situ belajar admin LTE. Nah, di rekayasa web ini mirip. Bedanya apa? Bedanya, nah, kita menu-menu gini nih, dia udah dapat saat kita install yang akan kita pelajari ini, yaitu WordPress. Bedanya, kita bisa ngembangin, nah kayak gini nih, jadi contohnya ada sistem informasi di dalam suatu CMS WordPress-nya. Contohnya kayak gini, tadi ada nama salah satu seorang si Vendo nih. Nah, Vendo, kita tanya, Vendo masih ada? Masih ada, Pak? Vendo, siap. Sambil kamu lihat ya, Vendo ya, bener ya kamu 17 SKS. Iya. Nah, padahal domainnya di si Pusal yang saya nih. Si Vendo ngelihatnya di mahasiswa Malukur, yang saya di si Pusal. Kok bisa sama? Kita lihat lagi. Senin. Senin ada 2 mata kuliah dia. Selasa dia 1, Rabu 1, Kamis 1, Jumat 1. Berarti dia nggak ada libur. Nah, ceritanya dia ngambil Pak Misno nanti, yang agama Buddha nih, si Vendo nih. Ya, dan seterusnya. Harusnya ini sama ya dengan data kamu ya, Vendo ya, yang kamu ambil Iya, Pak. kelompoknya. Oke, nah itu saksi ya, yang mau saya bilang nih, oh ternyata selama datanya yang digunakan sama, berarti sistem di dalam sistem, nah ini ada sistem informasi di dalam sistem, itu bisa dikembangin. Nanti tujuan akhir kita ya bikin bikin plugin CRUD namanya. Tapi tenang, saya nggak minta sampai seribet ini. Karena ya kuliah, yang penting kalian tahu dulu. Yang penting bisa insert itu. Ya, ada update, ada delete, ada select, udah bisa aman. Ya, jadi tenang, saya nggak minta sampai ribet banget. Saya nggak minta beginian. Nah, kayak ini nih, ceritanya udah manfaatin Bootstrap untuk panelnya. Kayak gini, nah tahun ini misalnya yang paling banyak sampai sekarang adalah SMK 2, ada 11 daftar. Kalau secara grafik bisa ditampilin kayak gini. Jadi yang mau saya bilang, WordPress itu kita tinggal depannya dapat, front end ya. Ini front end namanya nih. Backend. Nah, ya back end-nya nanti dapat juga ya kayak gini. Ya, jadi di samping ada front end, ada juga back end yang kita dapat. Jadi
sekali gawe udah dapat 2, intinya itu. Intinya tidak sia-sia lah belajarnya. Nah, sebelum sampai itu ya tentunya harus ada tahap-tahapnya. Sabar ya, itu pengantarnya tuh. Nah, kita lanjut. Belum ada pertanyaan kan? Saya lanjut lagi. Untuk perkenalan, silakan kalian lihat di video yang saya yang ini nih, yang kelompok B. Ini untuk menghemat waktu kita. Untuk yang ini kira-kira udah tahu semua? Sudah. Apa kira-kira? Ya, apa? Nggak apa-apa, jawab aja. Ngetes aja nih. Ayo. Si Vendo aja lah, kita tanya lagi, Vendo. Oh, Apa, Vendo. Pak? Apa cerita yang di sini yang saya sampaikan? Nggak tahu sih kalau itu, Pak. Aduh, berarti Vendo belum menonton video ini ya? Belum, Pak. Oh, tapi untung si Vendo ngaku ya. Jadi silakan dilihat ya, kira-kira saya nyampain apa di tentang yang itu tuh. Intinya ada presentasi tuh absen banyak tuh sampai ini kan berarti kan. Nah, dengerin aja. Intinya mau cerita apa di sini. Oke. Yang mau saya bilang Ya, Pak. intinya ya ini bukan hanya untuk Vendo ya, untuk yang lain juga ya. Kalau kita mau nonton film seri, kebetulan saya ngambilnya ini, biar apa? Biar ada hubungannya dengan Marvel Universe ini ya. Ini ceritanya Agent of Shield ini mereka nih orang belakang layar yang superhero itu. Jadi mereka nih yang menanganinya. Nah, yang turun ke lapangan misalnya ketemu sesama manusianya, mereka nih yang menenangkannya. Terus ada Phil Coulson nih bisa ketemu Nick Fury, caranya gimana? Ada ceritanya. Maksudnya filmnya ini berseri. Sama kayak kalian nonton film India atau film Korea. Kalau kalian tiba-tiba nonton episode 15, emangnya kalian tahu misalnya Kim Jong Un-nya pacaran sama siapa? Ya enggak? Atau pacaran sama Moon Bin? Ya intinya itu kan. Terus nonton Avenger, tiba-tiba kalian nonton Avenger Endgame. Ah, siapa itu yang besak-besak tuh kalian bilang kan? Yang warna hijau tuh, nggak tahu kemana baca ada Spider-Man kalian bilang. Ternyata setelah kita telusuri, sebelum ada ketemu Endgame atau Infinity War ya, si Spider-Man direkrut oleh Tony Stark itu untuk bergabung. Makanya kostumnya bukan yang warna biru merah lagi, dia udah lebih keren lagi kayak robot ya nggak? Nah, semua tuh ada alurnya. Jadi belajar dari pengalaman jujur Vendo ya nggak? Turutin aja intinya prosesnya. Nanti akan terjawab. Harusnya sudah ada. Selama kalian ngikuti, harusnya aman maksudnya. Sangat aneh malah kalau kalian tidak dapat A kalau udah ngikutin. Oke? Ya, artinya ada sesuatu yang kalian tidak lakukan kalau tidak sampai dapat A. Itu yang mau saya bilang. Jadi sekali lagi ya, ini juat ya demi kalian. Tidak percaya, tidak tahu ngapain lah ya. Nanti tinggal dilihat lah apa hasilnya. Oke, sekali lagi usahakan kalaupun kalian berhalangan hadir kayak Vendo nih sibuk misalnya kerja, video rekaman tuh sudah saya upload di channel saya. Ya, tinggal kalian ikuti pertemuan keberapa yang kalian berhalangan. Kalau mau sakti, semua-semuanya kalian tonton. Tapi yang saya bilang tadi sebagai clue-nya, SI4B nih kuncinya. Karena mereka duluan di kelompok yang hari Senin, SI4B sekali lagi ya. Nah, kalian ini kan kelompok 3 sekawannya nanti berurutan. Ada jam 1 tadi, nanti ada jam setengah 5 yang kalian ini dan jam 7. Nah, tapi tetap kuncinya ada di yang B. Untuk itu, ya kalau mau tahu duluan, ya subscribe tadi. Nanti kalian lihat di sini, jangan di skip-skip, baru tahu. Saya maunya kalian tinggal bertanya saat kita live session ini. Tujuannya apa? Ya menghemat waktu intinya. Saya akan senang kita cepat selesai, kalian pun pasti senang cepat selesai. Udah, intinya sama-sama senang. Itu ya. Lanjut sampai ini. Wah, ini anak-anak ini diam dulu. Lanjut, Pak. Lanjut ya, ya, Lanjut, sip. Pak. Lanjut, Pak. Oke, sip. Jadi untuk sekali lagi ya, di Telegram itu gunakan jika kalian mau bertanya-tanya terkait materinya. Tanyakan di grup. Tujuannya biar sama-sama tahu. Teman kalian tahu, jadi nggak perlu nanya yang sama. Kalau yang kalian punya WA saya, itu kan saya sering update status, pasang status. Itu bukan sebenarnya untuk lucu-lucuan.
Oke, akan tetapi supaya tidak terjadi lagi ke mahasiswa yang lainnya. Contoh, yang paling hangat tuh adalah tentang kotak merah di web tuh, web mahasiswa saat kalian pilih kelompok ada kotak merah. Padahal di kotak merah tuh sudah ada tulisannya. Kalau kelompok penuh, hubungi Bapak Sukmawan untuk shift pagi, Bapak Agus untuk shift sore. Nah, si mahasiswanya nanya, Pak, ngapain ini tidak bisa-bisa, oh, kata dia. Padahal ada di tulisannya. Dan sayangnya bukan hanya satu mahasiswa. Maksud saya itu, nih loh, baca dulu. Nah, jangan sampai terjadi kayak teman kalian yang saya pasang status itu ceritanya. Jadi ada pesannya, maksudnya yang tersembunyi, bukan untuk lucu-lucuan atau bukan untuk ngata-ngatain dia ya. Itu ininya kalau kalian rajin baca-baca itunya. Nah, nanti pertanyaan terkait materi tanyakan di grup. Jangan japri, karena apa? Japri kan sesama kita yang tahu. Kalau di grup sama-sama tahu. Oke. Kalaupun saya lambat jawab, ya bisa jadi teman kalian ada yang bantu, dia yang jawab. Gitu ceritanya. Ya, jadi ya ada pertanyaan tanya di grup. Harusnya udah cukup jelas lah. Yang ini udah tahu semua cara Udah, nilai Pak. akhir. Bagus. Yang ini udah tahu belum kalau nilai kehadirannya di bawah 70 itu dianggap tidak lulus? Udah tahu itu. Udah, ya sip. Kita lanjut. Yang ini untuk nentuin grade udah tahu? Udah, Pak. Bagus. Nah, ini kalimat kuncinya juga yang mau saya bilang di sini. Dengerin baik-baik ya. Saya matiin lah video saya biar agak lebih cepat. Nih, konsentrasi. Dengerin baik-baik ya. Ini bukan sugesti ya, bukan mau hipnotis. Dengerin aja dulu ya. Dengerin baik-baik. Saya tidak akan untung kalau kalian mendapatkan nilai A. Begitu juga kalau kalian mendapatkan nilai E, saya tidak akan rugi. Ngerti nggak? Saya ulangi, konsentrasi. Saya tidak akan untung, kalian dapat nilai A. Oke. Begitu juga sebaliknya, saya tidak akan rugi kalian mendapat nilai E. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Iya, Bisa, Vendo Pak. doang yang bisa. Wow, yang lain juga bisa. Intinya gini, Bisa, Pak. kami pasti bahagia lah kalian dapat nilai A. Tapi untuk dapat nilai A tadi, ya kaliannya perlu rajin dulu. Minimal rajin dulu lah. Ya enggak? Karena dia lah orang bodoh, banyaknya orang malas gitu ya intinya ya. Oke, sip, lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanya. Kalau jadwal mengajar, saya ngajarnya yang saya bilang tadi 3 sekawan tadi ya berurutan di hari Rabu ini. Di hari Senin satu, ya makanya saya bilang tadi kuncinya yang di hari Senin. Kenapa? Karena mereka duluan. Jadi kalau kalian pengen tahu bakal ngapain di hari Rabu, ya contekannya di mereka ini. Nah, untungnya ada teknologi kayak YouTube ini kita bisa mendokumentasikan ngapain aja sih di hari Senin itu. Jadi yang gambaran kalian ngerjanya ya kurang lebih kayak mereka ini. Dan kalau kalian udah nurutin yang saya bilang di grup dari awal itu, kita hari ini sudah ada tugas, ya. Tugasnya tuh tiap pertemuan, di mana hanya simple tugasnya, hanya kalian mencatat, tapi catatannya secara digital. Hanya itu. Yang biasanya nyatat di kertas, ya pakai pulpen, ini nyatatnya di wordpress.com. Udah sih hanya itu. Nah, cara ngerjainnya di mana? Di SI4B nih. Udah kayak gitu. Lanjut lagi. Nggak ada pertanyaan kan? Nah, yang mau saya bilang, kita 2 minggu pertama ini dibilangnya online. Minggu selanjutnya diperkirakan atau direncanakan offline. Maksudnya gimana? Sebenarnya kampus dari awal mulai semester ini nih udah gatel artinya, maksudnya udah getol lah mau menjadikan kita offline kuliahnya. Makanya kelasnya juga dibatasi maksimal paling banyak 35 misalnya satu kelas. Untuk apa ya? Biar lab itu nggak usah dibagi-bagi. Karena kan kemarin tuh ada yang sampai 50-an labnya, ada 40-an dan seterusnya. Nah, kita
udah mau menyelenggarakan offline, tapi di satu sisi memang ada mahasiswa yang belum dapat kelompok, makanya kemarin tanggal 21 kita diundur tuh awalnya dari tanggal 7 tuh. Tapi ambil hikmahnya aja. Kemudian ada kasus Omikron yang semakin meningkat juga ya. Kita tidak tahu apalah. Sambil melihat perkembangan itu, ya kita doain semakin baik sehingga cita-cita kita mau offline atau datang ke kampus dapat terrealisasikan. Nah, intinya doakan saja yang terbaik. Oke, kita lanjut. Jika nggak ada pertanyaan, saya tetap lanjut ya. Nah, ini saya udah jelasin intinya rekayasa web itu mesti ngikutin dasarnya dulu. Kalau di rekayasa web ini tinggal klik-klik-klik jadi. Tapi untuk bikin beginian tentunya pakai coding ya, nggak cuma klik-klik jadi. Nah, untuk yang bikin web back-end kayak gini ya pakai klik udah jadi dia. Klik-klik-klik 5 menit jadi. Nanti kita buktikan di pertemuan kedua. Intinya tiba-tiba kita udah punya web ya dengan sedikit usaha. Maksudnya kayak apa ya nanti sabar. Nah, tugasnya ini ya. Kalau ada pertanyaan jangan ragu langsung tanya. Nah, tentang tugas saya bikin simple. Malah justru lebih sulit yang si Satya Boretti dan siapa tadi itu ya. Si Sasmita kalau nggak salah. Ya, si Sasmita akan lebih sulit dia DPW kemarin karena saya suruh ninggalin jejak komentar misalnya. Nah, yang ini nggak ada nih. Cuma nyatat sekali lagi. Dan sebenarnya catatannya itu untuk kalian lah. Ya, mana yuk catatanku kemarin hilang. Nah, ini nggak ada alasan hilang. Karena apa? Ada di online, internet. Kalian nggak mungkin lupa karena suatu waktu bisa dibuka lagi. Oke, harusnya nggak ada bohong-bohongan lagi di sini. Nah, intinya untuk kalian, nah kalau kalian nggak ngerjain ya untuk kalian dan kalau kalian nggak mau ya terserah lah pokoknya. Intinya sudah saya bilang. UTS, nah di RPS ini pun bisa kalian lihat mau ngapain UTS ini. Nih, kisi-kisinya. Nyiapkan environment, nyiapkan pengguna lain. Intinya gambaran soalnya kayak gini, ada poin-poin seperti ini. Sampai UASnya pun ada. Kita bahas hosting di pertemuan 9 di pertemuan ke-10. Nah, UASnya pun ada kayak gini. Yang saya bilang CRUD tadi berarti ada yang namanya simpan, select, baca itu. Ada untuk update, ada untuk delete. Create, read, update, delete. Udah lengkap ya. Mulai pertemuan 11 baru codingnya. Jadi pertemuan 9 10 kita bahas hosting. Hosting itu kayak gimana? Jadi kalian punya web bisa diakses nanti dengan yang kalian bikin yang hasil UTS kemarin. Nah, kayak apa sabar. Tapi untuk gambaran sekali lagi bisa kalian lihat di playlist yang mana tadi itu ya. Playlist yang ini nih. Di sini playlist pembahasan nih. Udah lengkap di sini. Cara hostingnya gimana ada di sini ya. Nah, sampai ini ada pertanyaan nggak? Khususnya tentang tugas. Nggak ada. Izin bertanya, Pak. Nggak ada. Silakan. Yang bertanya jangan malu-malu. Kalau Silakan. untuk pengumpulan tugas dikasih Ah, pengurangan tidak kalau ada deadline-nya gitu. ini ya benar, benar. Jadi untuk tugas, oke, itu saya minta tugasnya kan tiap minggu nih. Saya minta tugasnya itu catatan itu maksimal sebelum pertemuan selanjutnya. Nggak? Untuk ngumpulin apa yang dikumpulin, nanti saya contohin di sini. Ya, barusan mau dibuka nih. Itu untuk tugas. Tapi berhubung teman kalian nanya nih ya. Tapi untuk UTS dan UAS, kami pun itu diminta batas waktu tuh. Jadi ceritanya kalau telat gimana Pak? Biasanya saya diskon. Nah ini barusan kakak kelas kalian nih, kita lihat nih. Kita lihat ya. Yang Jumat kalian nikah. Saya lihat aja ini ya berarti ya. Atau yang ini juga boleh ya. Yang inilah boleh lah. Nah kita lihat nih. Yang UAS apa yang terjadi? Coding ya. Nih. Dinilai. Tidak ada. Nah nih. Selesai terlambat. Kita lihat si Fadil ini nih. Si Fadil keterangannya. Saya bilang. Tidak terlalu kelihatan tuh. Nah ini nih detailnya. Ini. Nah nilai 50. Tapi telat. Dia telat dikit lah intinya.
telat 2 menit apa telat berapa gitu. Nggak terlalu seru dah. Nah, yang 100 ini. Ini sih udah melampaui jauh, nggak terlalu kelihatan juga. Nah, ini nih, telat 2 jam. Setelah didiskon dapat 72. Dari 9, tinggal 72. Ya, kata kalian nggak diseru. Terus ada lagi nggak yang lainnya? Udah telat, nih terlambat pula. Apa yang terjadi ya? Yang dikumpul masing-masing nilainya -4. Nah, totalnya hanya 6. Jadi 0 habis. Ya. Kelompok lain ada nggak SI 5J yang sama sore juga nih? Karena yang saya bilang tadi, kelompok sore nih yang agak-agak ada denger dibilang, ujung-ujungnya sih biasanya nyesel. Tapi sebelum penyesalan itu terjadi, saya bilang ada baiknya kalian ya persiapan. Kayak gini nih, nilai seharusnya tuh 92 dia dapatnya. Tapi dia terlambat 7 jam, -70, sisa 22 nilai. Itu ceritanya. Oke. Jadi yang terlambat-terlambat, kenapa seperti itu? Saya udah nulis nih sebelumnya. Lewat dari waktu pengerjaan, nilai akan dikurangi. Makin lama, makin besar pengurangan nilai. Nah, intinya di diskon. Itu benar temanmu nanya. Ada nggak? Tetap ada. Makanya usahakan tepat waktu. Untuk tepat waktu gimana? Ya biasanya sih, kalau udah tahu caranya gampang. Tapi selama penjelasan nggak mau didengar, ya itu yang susah. Ya, itu ya yang nanya tadi ya. Adakah yang mau bertanya lagi? Adakah yang mau bertanya lagi? Nah, nggak ada? Lanjut. Oh, mau nyontohin yang Telegram yang saya bilang. Iya, ya, ini nih. Saya contohin ya. Jadi, contohnya bagaimana? Contohnya si Fahrul ini mau ngapain? Nah, ini dia ngirim kan. Saya akan meriksa kayak gini. Jadi, apa yang kalian kirim? Pertama, nama kalian siapa? Kalian sampaikan. Oke? Jelas ya? Nama dulu, NIM-nya, kelompoknya. 3 elemen itu jangan lupa. Terus linknya apa? Nah, saya akan ngecek link ini. Kalau kalian udah ngikutin pembahasan yang pertemuan SI 4B itu sih harusnya aman. Nah, yang dia nih kita lihat nih. Udah kebuka kan? Udah aman. Poin pertamanya udah. Saya cek. Ya, cuma ini belum selesai. Ternyata lumayan lengkap dia. Udah lumayan lah ini catatan dia. Ya, udah panjang. Ternyata udah selesai. Nah, saya akan ngecek kredit terakhirnya. Kredit terakhir tuh bener nggak kebukaan Malukur? Oh, ternyata benar. Udah aman. Oke. Intinya hanya seperti itu. Jadi kreditnya tambahin kredit atau luhur, maka akan saya ucapkan, oke, terima kasih. Nah, intinya selesai kasus dia. Karena kamu tidak mau mengikuti yang dibilang. Nah, kita lihat ya, apa masalah dia ini? Kita cek. Cek, 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 cek. Nah, dia ngumpul ini. Masih sama kan, ada NIM, ada nama, kelompok, URL-nya apa. Jadi kalian juga melakukan hal ini. Saya bilang detailnya ada di SI4B. Saya buka. Nah, dia nih udah oke nih, udah kebuka sekarang. Tapi saya lihat, oke isinya gini, udah selesai. Ya nggak? Ini kan ibaratnya gini nih, kalian udah pasti ngalamin yang namanya mencatat dari SD, SMP, SMA, ya nggak? Kadang ada si vendor ini minjam catatan sama teman sekelasnya yang paling cantik, paling bagus, catatannya paling lengkap. Ini nggak keluar ujian, bisa dia jawab. Karena dari catatannya itu dia bisa ngikutin apa aja yang kira-kira keluar. Kalian bayangin kalau catatannya sependek ini udah selesai, apa yang mau dibilangnya nggak ada keluar ujian pun nanti nggak tahu ngerjainnya apa. Pertemuan pertama hanya begini, lah habis. Ya nggak? Ujung-ujungnya apa ya? Sebenarnya bukan apa kalian yang penting nanti. Karena harusnya makin lengkap kan makin ini, makin akurat. Kalau dikit seperti ini, ya risiko. Nah, maka saya akan komen. Ini belum tepat tadi karena belum bisa diakses. Nah, terus saya akan ini, akan salah. Oke, ditambahin. Nih. Ada kata kunci juga selanjutnya. Tolong dicek apakah hanya sangat pendek dan ala kadarnya. Saya bilang, saya khawatir nilai kamu nanti ala kadarnya juga. Nah, saya bilang ya,
Saya nggak rugi kalian dapat A. Saya pun nggak untung kalian dapat E. Oke, jadi itulah saya bilang tadi, usahakanlah agar nilai kalian yang diperoleh kalau bisa 100 semua, ya. Itu intinya. Nah, kalau kaliannya pun tidak kawan susah, ya susah. Intinya itu. Kita lanjut ke orang yang lain. Ini Firhan Bintang nih ya, kita lihat ya, dia ngumpul apa. Pada dasarnya sama kok, apa yang saya sampaikan, ya istilahnya kalian nyatat. Kalau ada cita-cita A, maka ikuti instruksi. Nah, kayak ini nih lumayan lah, tapi agak pendek. Kunjungi web Atmaluhur, kebuka, benar. Nah, paling saya komen, oke, terima kasih. Lah kerjaannya gitu. Pak, kelak-kelak aku bikin aja tidak kan sebelum akhir pertemuan. Boleh. Tapi apakah iya nanti kalian nggak ada kerjaan lain? Maksudnya gitu. Jadi kerjaan yang gampang nih kerjain lah, mumpung lah sutil lah seneng. Ya enggak? Kita lihat nih di ini nih. Bukan, siapa lagi ya? Yang agak rajin tuh siapa ya? Nah, mungkin ini nih. Navita nih kebanyakan chat. Ini bukan Kiki Jihan, bukan. Masih coming soon. Tuh, banyak tuh. Ini apa nih? The click view post. Nggak jelas juga nih Navita yang mana nih. Udah lupa lah saya yang mana. Pokoknya ada saya bilang, weh mantep, rajin, kata saya bilang. Udahlah, intinya gitu ya. Intinya catatan dia panjang banget, lengkap. Nah, itu yang saya bilang mantep tuh. Misalnya itu. Untuk tugas, saya ulangi ya, ada di channel YouTube saya ini, yang B nih caranya. Bukan saya minta kelas berat 88 semua ya, enggak. Domainnya sesuai nama kalian masing-masing. Oke, itu intinya. Nanti kalian tinggal kerjain, kumpulin linknya, japri ke saya. Paling lambat kapan? Sekali lagi, paling lambat hari, kan kalian kuliahnya hari Rabu. Berarti sebelum perkuliahannya di hari Selasa. Jadi seminggu kurang lebih waktunya untuk tiap pertemuan. Tapi saya mau ngingetin, ada baiknya kalau udah ada waktunya kayak gini kerjain lah, karena kalian sebenarnya bisa sambil live session ini sambil ngerjain. Kalau udah tahu, oh mana yang mesti dikerjain. Tinggal kalian screenshot, taruh, catat. Sama lah kayak kita tengah lagi buka buku kan, gurunya nerangin apa, kita catat di kertas. Nah sama kayak saya sedang menerangkan apa nih, kalian bisa ambil tombol print screen, bisa taruh di ketikannya itu. Contohnya kayak gini nih. Nah, saya login misalnya. Jadi tulisannya kalian udah bikin pun itu bisa diedit ya, masih bisa diedit kalaupun udah terbit. Nah, jadi saya login. Nah, cara ngeditnya gimana? Nah, di video B dan A itu belum ada cara ngedit. Di video kalian ini saya sampaikan nih. Jadi saya akan nyari gimana di post, all post ini, catatan pertemuan satu nih. Nah, saya akan ngedit. Kan saya mau posisikan di kelas kalian. Apa nih? Ya ini ada edit nih. Kalau kalian nggak ada tulisan edit, cari tulisan sunting. Saya edit, tinggal tunggu. Nah, ini nih cuekin aja. Nah, ini mengklik ini udah saya taruh Smackdown. Intinya yang penting ini nih, link Atmaluhur. Caranya bisa kalian lihat di video itu. Nah, saya nambah catatan nih. Blok paragraf. Yang hadir ikut Zoom kali ini adalah, nah, kan saya butuh gambar nih. Saya ngambil di Zoom ini, berarti pesertanya nambah satu. Nah, saya akan screenshot nih. Saya tekan print screen, saya kebuka pen, saya paste, di paste, Ctrl V kan untuk paste itu kan. Ini saya kecilin lagi. Nih, simpen. Simpen. Saya taruh di sini. Hadir Zoom. Nah, kalau udah berarti saya tinggal upload. Upload berarti tinggal klik cari yang gambar. Eh,
Saya cari hadir Zoom tadi di mana filenya? Hadir Zoom. Saya taruh di KBG tadi kalau nggak salah. Nah, hadir Zoom, mana filenya? Kita gampang kok, file itu kan bukanya di Windows Explorer. Nah, ini nih, di Windows Explorer kita buka, ternyata saya nyimpannya di D. Nah, saya tinggal ngupload yang ini nih, yang saya simpan dari pen tadi. Nah, tinggal nguploadnya gini, drag, tet, lepas. Sesimpel itu. Nah, udah ada gambarnya. Tinggal saya klik update. Nah, jadi kalau kalian saya bilang, nanti nilai kamu ala kadarnya loh, kalau kamu ngerjain kayak gitu. Nah, ini setelah diupdate, harusnya kita bisa dapetin linknya ini. Linknya apa ya yang ini tulisannya. Nah, coba aja preview. Preview di new tab. Nah, inilah gambarannya, catatan pertemuan satu, di mana ada yang hadirnya ini, barang-barangnya. Nih yang hadir, Yovendo, misalnya Arseli, Mar, apa namanya, dan seterusnya. Udah, ya. Jadi kalau saya bilang, lengkapilah, tambahin catatanmu. Jangan mentang-mentang saya pendek, kalian ikut pendek, justru saya nyatanya memang belum selesai. Nah, jadi maksud saya kalian sambil sambil ngikutin pembahasan gini bisa sambil naruh catatan. Contohnya gini, agar bisa lebih panjang postnya, kita bisa menyunting atau mengedit. Nah, kalian bisa sambil Ctrl V kayak tadi, pakai print screen, update jangan lupa. Inilah kegiatannya. Jadi saya sambil menjelaskan, bisa kalian sambil mencatat. Nah, catatannya sekali lagi secara digital. Udah sih, seperti itu kegiatannya. Jadi sebenarnya selesai perkuliahan hari ini, kalian udah bisa ngumpulin jawabannya apa. Bukan jawaban, tugasnya, catatannya itu. Oke? Seperti itulah intinya. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Tidak ada. Nah, harusnya gampang lah. Intinya ini nih, bagian terakhirnya kunjungi website Amalukur yang ada link. Caranya di sini. Lajuat cemni agi tak ngerti lah, tak tahu ngapain lah. Oh. Artinya entah apa yang dipikir. Nah, kita lanjut. Ini harusnya udah ada pembahasan. Kalian tinggal lihat lagi di sini. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanya. Kalau nggak ada, saya skip. Nggak ada. Ini tiap pertemuan kita mau ngapain. Ini kegiatannya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya skip lagi. Kalau ada, jangan ragu bertanya. Nggak ada ya. Lanjut, lanjut. Ini pun bisa di RPS nih. Oh, kapan ya bahas plugin? Kalian bisa lihat di sini. Plugin. Plugin. Nah, di pertemuan 6 sih sudah mulai ada kata-kata plugin. Tepatnya di 7 fokusnya. Di 6 nih, kalau kita install tema, nanti ada dapat plugin juga. Karena rata-rata tema butuh plugin. Ya, apa maksudnya nanti lah, jangan dipusingin dulu. Yang penting, pertemuan pertama ini kalian ngeh dulu. Karena kuncinya ya di pertemuan pertama ini saya udah ngasih tugas. Ya, tugasnya itu untuk tiap pertemuan. Ini sampai hosting nanti. Udah, plugin tuh kategorinya ini, tujuan perkuliahan kita adalah bikin web berbasis WordPress, di mana WordPress itu adalah CMS, Content Management System. Dengan klik-klik-klik jadi. Buktinya apa pertemuan selanjutnya? Nah, pastikan, karena kita kuliahnya komputer kan, bukan handphone, usahakan prakteknya pakai komputer. Jangan pakai handphone. Walaupun ngerjain tugas ini sebenarnya bisa pakai handphone. Tapi untuk praktek, kan gelarnya bukan sarjana HP kan nanti kan, tapi sarjana komputer, Skom. Nah, maka gunakan komputer atau laptop. Nah, itu pesan saya. Selain tujuan bikin web dengan klik-klik-klik jadi, kita juga ada yang namanya coding juga. Jadi, ngoprek CMS itu dengan frameworknya si WordPress ini. Nah, kita bisa nambahin suatu sistem di dia. Saya sebut di sini istilahnya bikin plugin CRUD. Jadi nanti bikinnya pakai Sublime Text. Oke, dengan CMS WordPress. Nah, saya bilang juga CMS itu ada banyak sebenarnya, tapi yang saya pilih WordPress. Kenapa? Banyak sekali web yang pakai WordPress. Ya, jadi trennya pakai ini. Softwarenya ini.
minimal yang kalian butuh install adalah SAM 7. Nah, di sini yang mau saya bilang, kenapa nggak SAM 5, Pak? Penjelasannya ada di A, ya. Ada di A. Saya lupa ada nggak di B, tapi kalau nggak salah ada. Saya bilang mending 7 aja. Jadi sekalian kalian nggak perlu ini. Pak, Pulade SAM sebelumnya. Mau install lagi boleh nggak? Boleh. Di A ini sudah saya jelasin. Ya, yang penting foldernya beda. Sekali lagi, yang kita pakai adalah SAM 7 ya. Boleh nggak Pak SAM 5? Boleh, selama versi minimalnya tercapai, yaitu 5.620. Tapi daripada kalian pening, nanti ada versinya diupdate, tahu-tahu dia udah nggak bisa PHP 5, sebaiknya install PHP 7. Udah, namanya SAM 7. Versi berapa? Versi terbaru. SAM 7 ya. Ini pertemuan selanjutnya udah butuh nih. Dan satu lagi adalah browser terbaru. Boleh Chrome, boleh Firefox, hanya itu. Kapan pakai Sublime? Nah, ini kalau udah mulai coding kita udah pakai. Terus kapan pakai beginian nih? Kalau udah hosting, FileZilla dan WinSCP. Harusnya sampai sekarang sih masih aman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Kalau ada silakan langsung tanya. Ini bedanya apa? Boleh dilihat di penjelasan ini. Itulah sekali lagi saya bilang di grup tadi, sebaiknya kalian mulai dulu. Ini kenapa nih? Ada yang nanya nih. Tunggu. Mulai dulu tuh ngikutin pembahasan yang sebelumnya. Nah, dia nanya kenapa? Karena nama titik. Nah, kita lanjut lagi. Ketutup. Tadi tuh saya buka pertemuan ini. Hampir selesai. Intinya kalau mau bertanya, langsunglah bertanya ya anak-anak ya. Jangan malu-malu. Untuk software itu, untuk ini sudah. Nah, pertemuan selanjutnya kita fokus bagaimana caranya dapetin WordPress. Dapetin ini gimana? Nah, kalau kalian lihat kan, ini nih sebenarnya kalian nih udah pakai WordPress nih, kayak gini nih. Ya, logo W diklik, saya back, ini nih, udah WordPress. Inilah content management system tuh. Lihat, post, add new, kategori tag. Di sini, back-end-nya tadi nih, post, add new, tambah baru. Sama aja sebenarnya. Kategori tag, segala macam media, laman, page, kan, komen. Nih, media, page, komen, sama ada pengaturan, setting, general, yang kayak gini nih. Nah, kuncinya di sini nanti, jangan lupa. Kalian perlu eh, supaya coming soon tuh hilang ya. Dia ada tulisan untuk di launch atau diluncurkan. Itu yang perlu kalian lakukan agar webnya bisa saya cek. Yang nggak bisa dicek, nah ini nih coming soon tuh awalnya dia nih. Ya, coming soon mesti di launch baru bisa kita buka, orang lain bisa buka link ini. Ya, ceritanya kayak gitu. Nanti silakan dicoba. Jadi tugasnya ya hanya itu, hanya ngasih catatan, ngirim link ke saya. Saya nggak minta tugas yang jejak komentar lagi. Jadi kalian yang punya website sekarang, yang WordPress, udah sih selesai. Nah, sampai ini kira-kira ada pertanyaan nggak? Mumpung belum Tidak, saya Pak. tutup. Tidak, Pak. Nah, oke, Tidak, Pak. ada yang belum diabsen? Saya ulangi ya, sebelum saya tutup. Angelo, nggak ada kan? Eko, nggak ada. Rico, nggak ada. Samuel, tidak ada. Berarti habis. Nah, selesai kan? Sekali lagi, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada. Yang lain, adakah pertanyaan? Tidak, Pak. Belum, Pak. Oke. Inilah yang saya bilang di grup dari tadi ya. Lanjut mah bilang. Aha. Saya bilang, kalau kalian udah ngikuti yang kelompok B itu, harusnya udah aman. Nggak bingung, nggak. Tapi kalau nggak ngikutin, apa Bapak nenek cepat sude. Bukan itu tujuannya cepat sude ya. Saya juga ngerti, misalnya kalian lagi pakai handphone, matilah handphone nih panas Pak, bentar lagi mati listrik, kalian bilang habis kota aku ngapel tunang aku baca APG hari Rabu hari ini. Nah, kita menghindari hal itu. Ya, jadi dengerin aja instruksi. Kata kuncinya itu ya. Dengerin instruksi, jalanin. Nah, selesai ya.
Berarti saya tutup Iya, ya. Pak. Iya, Oke. Pak. Ya, terima kasih atas ya. Apa Eko? Saya belum absen. Lah, tadi bilang. Hai ya si Eko nih. Tunggu. Jangan Eko lupa. nih penghuni baru ya? Dapat dari tadi lah, Pak. Oh nih, nah, untung mendak lalpa ge. Ada lagi selain Eko? Tetap saya absenin kan selama ada. Nah, kalau tidak ada masalah. Walaupun Eko misalnya penghuni terakhir kayak acara di Antv dulu, nah dia baru hadir sekarang. Tidak masalah, yang pentinglah hadir Eko ya. Pak mau nanya Pak. Iya silakan. Kalau di WordPress itu materinya di videonya itu ya Pak? Materinya di video. Untuk yang bahas, kamu lihat di bahan ajar nih. Iya. Nih. Berarti kan mau dipakainya pertemuan kedua kan? Kamu lihat, nah kira-kira ada apa nih isinya? Tuh, nanti dilihat aja ya. Oh, nanti didukung oleh video tadi. Video itulah yang bahasa teknisnya. Oke? Oke Pak. Sip. Nanti didukung oleh RPS juga kok. Dia saling terhubung. Nah, ada lagi yang lain? Gak ada ya. Baik. Revina lah di absen tuh, Revina. Pak. Oh, alhamdulillah. Oke. Jika tidak ada lagi, maka saya ucapkan banyak terima kasih kerjasamanya. Nah, kerjasamanya seperti ini, mari kita pupuk. Jadi pertemuan-pertemuan selanjutnya pun kalian tinggal bahas teknis ke saya. Jadi yang udah disampaikan ya seharusnya udah nggak perlu ditanya. Jadi syukur-syukur di bawah 1 jam udah selesai semua juga. Nah, kayak hari ini pun di bawah 1 jam juga 4 menit lagi 1 jamnya. Ya, terima kasih ya. Selamat sore anak-anak. Ya, salam budi luhur dan sampai ketemu lagi. Saya izin akhiri ya. Terima kasih. Ya Pak. Dadah, selamat sore. Jangan sedih ya. Sorry, Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Ya, Sorry, Pak. Pak. Terima kasih, Iya, Pak. jangan sedih. Dadah.